والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih dalam kitab Ad-Da' wa Jawab sampai ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kashful ghidha an hadhil mas'alati ayyuqal, untuk menyingkapkan tabir dari permasalahan yang seolah-olah menjadi remeng-remeng, tidak jelas, maka akan aku jelaskan. Apakah dosa besar itu dengan dosa kecil itu sama saja? Sama-sama dosa? Sehingga yang kecil diukur menjadi besar disebabkan karena bukan dilihat dari kualitas dosa yang dilakukan, akan tetapi lihat kepada siapa kau melakukan dosa. Bukankah yang kepada yang maha besar maka dianggap semua dosa itu besar? Apakah seperti itu? Tidak ada tahapan-tahapannya, tidak ada tingkatan-tingkatannya, sama saja dosa. Maka aku akan jelaskan. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung, arsala rusulah, dia telah mengutus para rasulnya, wa anzala kutubah, dan Allah juga telah menurunkan kitab-kitabnya, wa khalaqas samawat wal arda, dan dia telah menciptakan langit-langit yang 7, demikian pula bumi, liyu'raf, supaya mereka kenal Allah, wa yuwahd, dan supaya mereka mengesahkan Allah, wa yu'bad, dan supaya mereka beribadah kepada Allah, wa yakunu ad-dinu kulluhu lah, sehingga seluruh amalan-amalan itu diperuntukkan bagi dia saja, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'atu kulluha lahu, ketaatan-ketaatan semuanya diperuntukkan baginya. Wa da'watu lahu, demikian pula doa dipanjatkan hanya kepada dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya yang menunjukkan ketaatan diberikan kepadanya, doa itu dipanjatkan kepadanya, Allah itu diagungkan, Allah itu diesakkan, sehingga seluruh amalan-amalan itu diperuntukkan hanya baginya. Itu firman-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku mengadakan, menciptakan jin yang gak ada aku jadikan ada, jin dan juga kalangan manusia, kecuali supaya mereka menghamba kepada diriku, mentaati diriku, mengesahkan diriku. Wa qala ta'ala, dan juga firman-Nya, wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq, dan tidaklah aku ciptakan langit-langit yang 7, demikian pula bumi, tidak pula aku ciptakan apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi, illa bil haqq, kecuali ada urusan yang benar. Apa urusan tersebut? Ya'budun, supaya mereka makhluk yang mendapatkan beban syariah untuk mengesahkan diriku. Wa qala ta'ala, dan juga firman-Nya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun, Allah alladzi khalaqa sab'a samawat, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahun, demikian pula bumi yang semisal dengannya, 7 lapis.
Yatanazzalul amru bainahun. Kemudian Allah turunkan urusan tersebut di antara langit dan bumi, di atas bumi, di bawah langit. Allah ciptakan langit yang 7, Allah ciptakan bumi dengan 7 lapis. Demikian pula Allah turunkan perintah-perintahnya di antara langit dan bumi. Lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Supaya kalian tahu, supaya kalian berilmu, supaya kalian mengilmui, supaya kalian mengetahui apa yang dipelajari, apa yang diketahui. Annallah, sesungguhnya Allah. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi supaya kita tahu Allah, supaya kita kenal Allah, supaya kita belajar tentang Allah. Kalau Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan juga mereka manusia kecuali supaya mereka mengesahkan diriku, supaya mereka beribadah kepada diriku. Maka cukup ayat tersebut menghasung, mewajibkan manusia untuk belajar bagaimana cara beribadah kepada Dia, bagaimana cara untuk mengesahkan Dia, karena Dia telah wajibkan, Dia telah perintahkan kita untuk beribadah kepada Dia. Dalam ayat ini lebih tegas lagi. Allah ciptakan langit-langit yang 7, Allah ciptakan pula bumi yang semisal dengan langit 7 lapis, dan Allah turunkan perintah-perintahnya. Untuk apa? Lita'alamu, supaya kalian tahu, supaya kalian berilmu, annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ilmu Dia meliputi segala sesuatu. Allah maha kuasa dan Dia maha mengetahui hamba-hambanya. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah. Di antara hikmah kenapa Allah mengadakan kita, menciptakan kita, supaya kita kenal kepada pencipta kita. Dan tidak pula Allah turunkan Quran kecuali Quran itu menuntun kita kepada Allah. Quran adalah ilmu yang memperkenalkan diri Allah kepada hamba-hambanya. Lau anzalna hadzal Qur'an, kalau Quran ini aku turunkan, ala jabalin la ra'aitahu khashi'a, aku turunkan ke pucuk sebuah gunung, niscaya kau akan lihat dia khashi'an, takut dia, mutasaddi'an min khasyiatillah, kau lihat batu yang besar tersebut, yang padat kuat, bisa hancur disebabkan karena takutnya kepada Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Tuh perumpamaan dariku untuk kalian hai manusia, supaya mereka manusia berpikir, menggunakan akalnya. Memikirkan apa? Apa yang dipikirkan? Al-Quran diturunkan supaya kita berpikir. Allah memberikan permisalan-permisalan di dalam Al-Quran supaya kita menggunakan pikiran kita. Lantas apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pelajari? Ayat berikutnya, Allahul ladzi la ilaha illahu. Ternyata ilmu tentang Allah. Al-Quran diturunkan supaya kita belajar tentang Allah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadati kecuali Dia. Wa qala ta'ala, dan juga firman-Nya, Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram, dan Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai bait, rumah yang dimuliakan. Qiyaman linnas, tempat berkumpulnya mereka manusia menegakkan ibadah di sisi Ka'bah. Wasyahral harama wal hadiya wal qalaid, demikian pula Allah syariatkan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Demikian pula penyembelihan dan juga kalung-kalung yang diikat di hewan-hewan sembelihan. Dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, supaya kalian itu tahu semuanya. Apa yang harus kita ketahui? Annallah, supaya kita kenal Allah.
Dia maha tahu atas segala sesuatu yang ada di langit, dan dia maha tahu apa yang ada di muka bumi. Wa annallaha bikulli syai'in alim, dan dia Allah maha tahu atas segala sesuatu. Sekarang kata Ibnul Qayyim, fa akhbara subhana. Perhatikanlah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan informasi kepada kita, annal qasda bil khalqa wal amri ay yu'raf bi asma'ihi wa sifati. Ternyata tujuan penciptaan, tujuan pensyariatan, adanya perintah, adanya larangan, ternyata agar kita kenal Allah, kita tahu nama-namanya, dan kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya. Ketika kita sudah kenal Allah, sudah kenal pula sifat-sifatnya, yu'bad wahdah. Setelah itu kau esakan Allah, la yushrak bihi, jangan dia disekutukan di dalam peribadatan tersebut. Karena itu Allah perkenalkan dulu dirinya kepada Musa alaihi salam. Sebelum Allah perintahkan Musa untuk ibadah, Allah kenalkan dulu dirinya. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Hai Musa alaihi salam, Allah perkenalkan dirinya. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Lihat disebutkan namanya dia yang esa, sifatnya dia yang esa. La ilaha illa ana, tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali aku ya Musa alaihissalam. Fa'budni, setelah kau kenal aku maka ibadahilah aku, dan wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkan ibadah salat diantaranya untuk senantiasa kau kontak, untuk selalu mengingat diriku. Sebelum mengesahkan Allah, seorang harus kenal dulu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum seorang beribadah kepada Allah, maka dia harus mengesahkan Allah dulu subhanahu wa ta'ala. Wa yaquman nasu bil qista, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka manusia untuk menegakkan keadilan. Jangan curang, jangan zalim, hendaknya kalian berlaku adil. Bil qist, pertengahan, wa huwal adl, itulah keadilan. Alladzi qamat bihi samawati wal ard, ma'ahumul kitaba wal mizan. Demikian kami telah mengutus para rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, dan kami turunkan bersama para rasul-rasul tersebut kitab-kitab dan juga mizan, neraca keadilan. Liyaquman nasu bil qista, supaya mereka manusia menegakkan keadilan syariah yang dibawa oleh mereka para rasul. Fa akhbar annahu arsala rusulah. Berdasarkan ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis, maka beliau katakan, maka Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya dia mengutus para rasulnya. Wa anzala kutubah, dan dia pula yang menurunkan kitab-kitabnya. Liyaquman nasu bil qisti wa huwal adl, di antara hikmahnya supaya mereka menegakkan keadilan tersebut di tengah-tengah manusia. Wa min a'zamil qista, di antara keadilan yang paling agung, keadilan yang paling adil, at-tauhid, adalah tauhid, la ilaha illallah. Itulah keagungan yang paling agung, keadilan yang paling adil. Wa huwa ra'sul adl wa qiwamuhu, ini merupakan pokoknya keadilan. Wa inna syirka la dhulmun azim, dan sebaliknya sungguh kesyirikan, seorang mempersembahkan suatu ritual ibadah kepada selain Allah, itu merupakan kezaliman yang paling zalim. Fasyirku azzamu zulm, maka syirik adalah kezaliman yang paling zalim. Wa tauhid a'dalul adl, dan sebaliknya tauhid merupakan keadilan yang paling adil. Fama kana ashaddu munafat li hadzal maqsudi fahuwa akbarul kabair. Kalau kalian sudah tahu bahwasanya keadilan yang paling adil adalah tauhid, maka sesuatu yang menentang tauhid,
yang merupakan maksud tujuan penciptaan manusia, berarti dia adalah dosa yang paling besar. Kalian sudah tahu bahwasanya ketaatan yang paling taat, ketaatan yang paling agung, keadilan yang paling adil adalah tauhid. Maka berarti siapa yang menghalangi tauhid, menafikan nilai-nilai tauhid, maka sesuatu tersebut adalah sesuatu yang amat besar di sisi Allah. Dia menghadang sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghadang sesuatu yang Allah paling wajibkan. Maka sesuatu yang menghadang ini layak kalau dikatakan sebagai dosa besar. Wa tafawatuha fi darajatiha bihasabi munafatiha lahu. Demikian pula tingkatan-tingkatannya itu bergantung dengan tingkatan-tingkatan derajat daripada dosa itu sendiri. Wa ma kana asyadu muwafaqati li hadzal maqsud fa huwa aujabul wajibat wa afradu ta'at. Kapan kau dapati ada sesuatu mencocoki daripada maksud. Maksud di sini adalah penciptaan. Maksud penciptaan adalah la ilaha illallah. Maksud penciptaan adalah mereka manusia beribadah kepada Allah. Kapan kau dapati ada satu sarana yang sarana ini mencocoki la ilaha illallah, maka sungguh ketahuilah sarana itu merupakan yang paling wajib, kewajiban yang paling wajib, ketaatan yang paling taat, yaitu la ilaha illallah. Fata'ammal. Karena itu kata penulis rahimahullah, fata'ammal hadzal asl haqqat ta'ammul. Karena itu coba perhatikan dengan sebenar-benar perhatian kalian. Wa'tabir bihi tafasilah. Kemudian ambil ibrah, ambil pelajaran dari perincian-perincian yang telah disebut. Ta'rifu bihi hikmata ahkamil hakimin. Kalau kau mengetahuinya, setelah kau memperhatikan apa yang aku bahas, maka kau akan mengetahui kebijaksanaan yang maha bijaksana. Wa alamul alamin fima faradahu ala ibadihi. Dan kau akan mengetahui dari apa yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Wa haramahu alaihim. Dan apa yang Allah muliakan daripadanya. Wa tafawut maratibat ta'ati wal ma'asi. Dan kau akan mengetahui tingkatan-tingkatan ketaatan dan juga tingkatan-tingkatan dosa. Setelah kau mengetahui kewajiban yang paling wajibkan tauhid, berarti lawan daripada tauhid adalah sesuatu yang menghalangi daripada tauhid, dan itu diukur dengan dosa besar. Kalau dikatakan tauhid adalah ketaatan yang paling besar, berarti lawannya tauhid adalah dosa yang paling besar. Walamma kana syirku billahi munafiyan bidzati li hadhil maqsud, li hadzal maqsud kana akbarul kabair 'ala al-itlaq. Kalau kau sudah mengetahui kau diciptakan untuk beribadah kepada Allah, kau diciptakan agar engkau mengesahkan Allah, kau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kau tahu siapa penciptamu. Setelah kau tahu penciptamu, maka kau beribadah kepadanya dengan mengesahkan Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kau sudah tahu bahwasanya mengesahkan Allah di dalam ibadah adalah keagungan yang paling agung, ibadah yang paling besar, dan sebaliknya ketika kau tahu bahwasanya musuh tauhid adalah syirik, maka sungguh kau mengetahui bahwasanya syirik berarti dosa yang paling besar secara mutlak. Kenapa demikian? Karena dia menafikan ibadah yang paling besar. Paham kalimatnya? Tauhid adalah ibadah yang paling besar. Lawannya daripada tauhid adalah syirik. Ketika kau dapati syirik ini berhadapan dengan tauhid, musuhnya tauhid, maka kalau kau tahu tauhid adalah ibadah yang paling besar, maka syirik adalah lawan daripada ketaatan yang paling besar, berarti dia dosa besar. Wa haramallahu al-jannata ala kulli musyrikin. Saking besarnya dosa syirik, sampai-sampai Allah pun haramkan seorang untuk masuk ke dalam surga. Seperti dalam surat Al-Maidah, ucapan Nabi Isa alaihissalam, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar.
Maka siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya syurga. Ketika dia mengharamkan syurga bagi mereka pelaku kesyirikan, maka sungguh tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim tidak akan pernah memiliki pembela. Wa bahadamahu wa ma lahu wa ahlahu li ahli tauhid wa yattakhidhuhum 'abidan lahum. Bahkan gara-gara kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan melalui lisan Rasulnya, orang yang melakukan kesyirikan darahnya halal, hartanya halal, boleh diperangi oleh ahlu tauhid, dan kalau mereka tertangkap maka mereka boleh ditawan menjadi tawanan ahlu tauhid, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah an uqatilan nas, untuk memerangi mereka manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka manusia sampai mereka mempersaksikan la ilaha illallah, dan mereka mempersaksikan aku adalah Muhammad, utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh ditumpahkan darahnya, yaitu orang-orang yang musyrik seperti musyrikin Arab. Ini kita bicara tentang pokok, bukan bicara tentang praktek. Setiap orang melakukan kesyirikan berarti langsung ditebas. Tidak seperti itu. Kita sedang bicara tentang pokoknya, asal. Kapan seorang melakukan kesyirikan? Pada asalnya, hukum asalnya, darahnya itu boleh ditumpahkan. Akan tapi kan tetap kalau sudah praktek kan beda. Apabila seorang memerangi sesuatu, memerangi satu kaum, ya kaum tersebut kan diwajibkan untuk didakwahi. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Memang hukum asalnya mereka orang-orang musyrik. Kalau mereka menentang Allah, mereka menentang Allah dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, mereka boleh ditumpahkan darahnya. Tapi lihat praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada syarat-syarat yang diberlakukan. Apakah kau punya kekuatan? Kalau kau tidak punya kekuatan, maka tidak disyariatkan untuk memerangi mereka. Sama seperti yang dilakukan oleh Muhammad SAW di Mekah. Apakah beliau angkat pedang ketika berhadapan dengan mereka orang-orang musyrik? Tidak, cuman sabar saja. Tapi tetap diperintahkan untuk jihad. Jihadnya dengan apa? Dengan Quran, dengan hujjah. Wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kau taati mereka orang-orang kafir ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Perangi mereka dengan jihad yang besar. Bihi berbicara tentang Al-Furqan, berbicara tentang Al-Quran. Jihadlah engkau kepada mereka. Perangi mereka dengan Al-Quran, dengan hujjah, bukan dengan pedang. Jadi kita bicara tentang pokoknya. Pada asalnya mereka darahnya adalah halal, demikian pula hartanya halal. Dan kalau terjadi di medan peperangan mereka tertangkap, maka mereka menjadi budak bagi kaum muslimin. Walamma tarakul qiyama bi'ubudiyatihi. Mereka mendapatkan kehinaan disebabkan karena mereka meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah untuk ditegakkan, yaitu beribadah dengan mengesahkan Allah semata. Wa aballahu subhanahu ay yaqbala min musyrik amalan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala enggan, dia enggak mau, dia tidak mau sama sekali menerima sedikit pun amalan yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrik. Sama sekali Allah enggak mau. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, sekalipun kau nabi, sekalipun kau rasul, orang yang paling aku muliakan, kalau terjadi kesyirikan pada dirimu, kau melakukan kesyirikan kepadaku, la yahbatanna amaluka, niscaya amalan pun akan hancur. Amalan yang kau kerjakan, jihadmu, qiyammu, salatmu, sedekahmu, birwalidainmu, atau amalan-amalan yang besar yang pernah kau lakukan, hancur. Dan niscaya kau akan menjadi orang yang rugi. Amilatun nasibah, amalan yang meletihkan, sia-sia.
وقدمنا إلى ما عملوا وجعلناه هباء منثورا. Kami akan hadapkan amalan-amalan yang sudah mereka kerjakan nanti pada hari kiamat. Setelah kami hadapkan, kami paparkan ni amalanmu, setelah kami tunjukkan kepada si pelakunya, kami hancurkan sehingga menjadi debu yang berterbangan. Penghinaan. Aw yaqbalu fihi syafa'ah, atau menerima syafaat mereka sama sekali. Fama lahu minasyafi'in, dalam surat As-Saffat. Sekali-kali kami tidak mendapatkan syafaat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum min qabl, berinfaklah engkau sebelum datangnya hari. La bay'u fili wala khullatu wala syafa'ah, pada hari di mana tidak ada lagi perniagaan, tidak lagi ada kasih sayang, dan juga tidak lagi ada syafaat. Buat siapa? Wadh-dhalimuna humul kafirun, buat mereka orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Musyrik. Dan mereka adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, tidak ada syafaat sedikit pun bagi mereka. Aw yastajibu lahu fil akhirati da'watan, dan sekali-kali mereka orang-orang kafir sekali-kali tidak akan pernah diterima doa mereka nanti pada hari kiamat. Kalau di dunia orang musyrik masih kadang dikabulkan, orang kafir masih kadang dikabulkan. Jangankan orang kafir, setan pun doa pernah dikabulkan. Ini hukumnya ketika dunia. Tapi kalau ketika akhirat tidak ada pengabulan doa bagi mereka. Apa yang mereka panjatkan maka tidak akan pernah diterima. Syaitan meminta, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzarin. Al-Hijr, dalam surat Al-Hijr, Iblis mengatakan, duhai Allah, pending kematianku ya Allah sampai datang hari kebangkitan. Langsung dijawab sama Allah, kau termasuk hamba yang diakhirkan kematiannya sesuai dengan yang kau pinta. Dikabulkan. Dia doa, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang musyrik, orang kafir, ketika mereka di dunia masih ada yang dikabulkan. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka naik perahu-perahu mereka buang arca-arcanya, musyrik, kemudian mereka menghadap kepada kami dengan mengikhlaskan peribadatan, minta cuman kepada Allah, nggak minta kepada arca. Di hatinya nggak ada arca, yang ada di dalam hatinya ketika itu cuman Allah. Dia menghadapkan wajahnya kepada Allah. Itu orang musyrik. Ketika mereka kami selamatkan sampai di tepian lautan, idahum yusyrikun, kembali mereka melakukan kesyirikan. Kata Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hadhil ayah yata'allaqu bil musyrikin. Ayat ini berbicara tentang mereka orang-orang musyrik. Idza safar, ketika mereka safaru, raqibu fil fulk, kemudian mereka naik di atas perahu, kemudian datang ombak, datang gelombang yang dahsyat, maka mereka alqau alihatahum, mereka buang arca-arca mereka. Thumma yaqulun, kemudian mereka mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Allah, wahai Tuhanku, salim, salim, selamatkan kami, salimna, salimna, selamatkan kami, selamatkan kami. Itu tafsirnya. Kaum musyrikin berdoa di dunia masih dikabulkan, tapi kalau nanti pada hari kiamat mereka sekali-kali tidak akan pernah bisa dikabulkan. Apa yang mereka pinta selalu ditolak. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna minha na'mal salihah. Duhai Allah, kembalikan kami ke dunia, kami pasti akan melakukan amalan salih yang dulu kami tinggalkan.
Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Kan sudah aku kasih umur, hai hamba, untuk kalian berfikir dengan apa yang aku turunkan kepada kalian. Bukankah telah datang kepada kalian nadhir? Bukankah telah datang kepada kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah telah datang kepada kalian nadhir Al-Quran Al-Karim kepada kalian? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un. Ketika kematian datang menjemput mereka, mereka katakan kepada kami, ya Allah, kembalikan kami sesaat saja. La'alli a'mala salihan fima taraktu kalla. Ya Allah, nanti aku akan melakukan amalan yang saleh, ya Allah. Dikabulkan? Kalla, tidak. Jangan ke di akhirat, gerbang akhirat pun mereka sudah tidak diterima permintaannya. Ini masuk gerbang akhirat, barzakh, enggak diterima doanya. Lantas bagaimana ketika nanti pada hari kiamat? Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun. Duhai Allah, keluarkan kami ya Allah. Keluarkan kami daripada neraka ya Allah. Nanti kalau kami kembali ke dunia, ternyata kami enggak mengesahkan Engkau ya Allah. Kembali kami tidak beribadah kepada Engkau ya Allah. Berarti memang zalim kami ya Allah. Tapi kembalikan dulu ya Allah. Allah katakan, qala akhsa'u fiha wa la tukallimun. Kau diam saja berlutut di dalam jahannam. Wa la tukallimun. Jangan kau bicara. Jangankan dikabulkan, ngomongnya diharamkan ketika itu. Itu orang yang melakukan kesyirikan dan mati di atasnya. Tidak ada kebaikan sama sekali. Au yuqil lahu fiha 'athrah, atau mereka diberikan uzur atas perbuatan mereka, sama sekali enggak mendapatkannya. Fa innal musyrika ajhalu jahilina billah. Karena orang-orang yang menyekutukan Allah, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang paling bodoh tentang Allah. Kenapa mereka menyekutukan Allah? Karena mereka nggak tahu Allah. Kenapa kok mereka bisa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena mereka nggak punya ilmu tentang Allah. Akhirnya mereka menyekutukan Allah. Karena itu pentingnya bagi kita untuk mengenal kejelekan, bukan untuk mengamalkan kejelekan, tapi supaya kita tahu, supaya kita berhati-hati dari kejelekan. Jangan sampai kejelekan itu menimpa kita. Di antara bentuk kejelekan yang harus kita ketahui adalah kesyirikan. Jangan sampai kesyirikan itu ada pada diri kita. Fa innal musyrika ajhalul jahilina billah. Ketahuilah orang yang menyekutukan Allah, mereka adalah orang-orang yang paling bodoh tentang Allah. Hayatu ja'ala lahum min khalqihi niddan. Kenapa dikatakan bodoh? Lihat bagaimana Allah memberikan rizki kepada mereka, Allah menciptakan mereka, kemudian mereka bersyukur kepada selain Allah. Atau mereka bersyukur kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain mereka pun beribadah, mengagungkan sesuatu selain Allah, seperti mereka mengagungkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Kan bodoh. Wa dzalika ghayatul jahl bihi. Ini namanya puncak kebodohan. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ كَافِرُونَ. Atau وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ dalam surat Al-Ahqaf. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Siapakah orang yang paling dungu? Siapakah orang yang paling menyimpang jalannya daripada orang yang beribadah kepada selain Allah? Dia minta kepada selain Allah yang barang tentu selain Allah itu nggak akan pernah bisa menjawab, mengabulkan daripada apa yang mereka pinta. Jangankan menjawab, mengabulkan apa yang mereka pinta. Loh, yang dipinta aja nggak ngerti apa yang dipinta. Yang dipinta nggak ngerti apa sih yang dipanjatkan sama mereka. Si penghuni kubur nggak denger
Apa sih yang diucapkan oleh mereka orang-orang di atas kubur? Wahai Syekh Fulan, berikan kami syafaat ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku butuh hajat, penuhi hajatku. Itu mayit nggak denger apa yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di atas makamnya. Wa hum an du'ahim ghafilun. Mereka nggak paham apa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang memanjatkan doa kepadanya. Karena itu sangat bodoh ketika seorang meminta kepada selain Allah. Kama anna ghayata dzulum minhu, sebagaimana orang yang paling zalim adalah orang yang menyekutukan Allah, maka orang yang paling dungu juga adalah orang yang menyekutukan Allah. Wa in kana al-musyrik lam yadhlim rabbahu wa inma dzalama nafsahu. Mereka dikatakan zalim kepada Allah, padahal namun pada hakikatnya orang yang menyekutukan Allah itu tidak menzalimi Allah. Meskipun bahasanya mereka zalim kepada Allah, bagaimana tidak zalim? Allah berikan kehidupan untuknya, Allah berikan kesehatan untuknya, Allah berikan keselamatan untuk hamba tersebut, Allah berikan rizki kepada hamba tersebut, kemudian dia beribadah kepada selain Allah yang telah menciptakan, yang telah memberikan rizki kepadanya. Kan bodoh, kan zalim kepada Tuhannya. Meskipun pada hakikatnya Allah tidak dizalimi dengan perbuatannya. Wa inna dzalama nafsahu, orang yang menyekutukan Allah pada hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Dengan perbuatan syirik yang dilakukan oleh hamba tidak menjadikan kerajaan Allah berkurang. Dengan perbuatan kekafiran, kesyirikan yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak mengurangi nilai-nilai kemuliaan yang ada pada diri Allah, tidak mengurangi sifat-sifat Allah yang mulia, yang sempurna. Disebabkan karena kesyirikan ternyata Allah jadi lemah, disebabkan karena kesyirikan ternyata Allah jadi miskin. Tidak, nggak berpengaruh kemaksiatan kalian. Seperti ada yang azan ya. Nah, kita harus putus. Mungkin kita lanjut hari Ahad, tapi Ahad kita baca sirah. Mungkin kita lanjut hari Senin, besok insyaallah ada pelajaran tahsin insyaallah. Taib ilahuna wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.